Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok saya akan membuat tugas rangkaian listrik. Perkenalkan, nama saya Niko Aulia Rahman dengan NIM 23 043 11 00 56. Perkenalkan, nama saya Muhammad Samolana dengan NIM 23 043 000 00070. Kenalkan, nama saya Tilawan Maria Fandi, NIM 23 043 1 00 0043. Kenalkan, nama saya Prasetyo Diwangga Deroso dengan NIM 23 043 1 00 0065. Kali ini saya akan membahas teorema superposisi. Teorema superposisi membantu kita menganalisa rangkaian dengan beberapa sumber. Teorema superposisi menyatakan bahwa tegangan pada sumber elemen dalam rangkaian linear adalah penjulaan dari tegangan pada sebuah elemen untuk tiap sumber tegangan yang aktif sendiri. Prinsip teorema superposisi membantu kita untuk menganalisa rangkaian linear dengan lebih dari satu sumber bebas. Sini ada beberapa syaratnya. Jika terdapat dua sumber atau lebih dalam satu rangkaian. Yang kedua, arus atau tegangan yang melewati hambatan ditentukan oleh penjulaan sumber yang ada. Yang ketiga, jika sumber lain yang aktif, maka sumber tegangan diganti short circuit dan sumber arus diganti open circuit. Di sini ada contoh dari rangkaiannya. Yang pertama kita adalah sumber tegangan aktif dan sumber arus mati open circuit kita ubah. Jadi I1 nya sama dengan 20 V nya untuk V nya dan 10 tambah 10 kali 1 sama dengan 1 ampere. Yang kedua, sumber tegangan mati dan sumber arus aktif yaitu short circuit. Kita ubah menjadi gambarnya menjadi rangkaiannya menjadi short circuit. Jadi I2 sama dengan 10 per 10 tambah 10 sama dengan 0,5 ampere min 0,5 ampere, sehingga I total sama dengan I1 ditambah I2 1 dikurangi 0,5 sama dengan 0,5 ampere. Jadi kali ini saya akan melanjutkan teorema Thevenin. Teorema Thevenin untuk menganalisa komponen tetap pada rangkaian listrik menjadi rangkaian ekuivalen yang disederhanakan dan tidak perlu menganalisa dari awal. Tujuan sebenarnya adalah untuk menyederhanakan analisis rangkaian, yaitu membuat rangkaian pengganti yang berupa sumber tegangan yang dihubungkan seri dengan suatu resistansi ekuivalennya. Teorema Thevenin menyatakan rangkaian linear dua terminal dapat disederhanakan menjadi lingkaran yang terdiri dari sebuah sumber tegangan VTH terhubung seri dengan resistansi ekuivalen RTH diantaranya dua terminal yang dianalisa. Langkah-langkah teorema Thevenin: 1. Buang beban pada rangkaian menjadi 0. 2. Tandai pada beban yang dibuang misal A dan B. 3. Atur semua sumber menjadi 0. Sumber tegangan menjadi short circuit atau 0 volt. Sumber arus menjadi open circuit atau 0 ampere. Yang keempat, hitung persamaan resistansinya atau RTH. Yang kelima, ganti sumber tegangan yang dibuang dan ditentukan tegangannya. Jika sumber tegangan lebih dari satu, gunakan superposisi. Yang keenam, gambar rangkaian Thevenin. Dan ini untuk gambarnya. Untuk penyelesaiannya, langkah 1 dan 2, buang beban dan tandai dengan label A dan B. Ini gambarnya. Langkah 3, ubah sumber menjadi 0. Sumber tegangan short, sumber arus menjadi 0. Ini gambarnya. Langkah keempat, kita cari RTH-nya. RTH-nya sama dengan 24 ohm. Yang keempat, langkah kelima, sumber tegangan yang baru variabel AB sama dengan 20 volt dikurangi 24 ohm 22 ampere sama dengan 28,0 volt. Yang kelima, kita gambar rangkaian pengganti Thevenin-nya. Ini untuk gambarnya. Untuk arus yang melewati beban RL sama dengan I1 sama dengan 28 volt per 24 ohm ditambah 16 ohm.
dihitung sama dengan 0,700 ampere. Kita melanjutkan yang ketiga, yaitu teorema Norton. Teorema Norton mirip dengan Thevenin, yaitu menyederhanakan rangkaian kompleks menjadi rangkaian sederhana. Rangkaian Thevenin diubah menjadi sumber tegangan seri dengan tahanan, maka jika Norton diubah menjadi sebuah sumber paralel dengan tahanan lingkaran pengganti Thevenin juga bisa diubah langsung menjadi rangkaian pengganti Norton. Hal ini mirip dengan perubahan sebelumnya, yaitu merubah sumber tegangan seri dengan tahanan menjadi sumber paralel dengan tahanan. Langkah penyelesaian analisis Norton: yang pertama, buang hambatan dari sirkuit. Yang kedua, tandai pada terminal. Yang ketiga, ubah semua sumber menjadi nol. Yang keempat, tentukan resistor pengganti Norton. Yang kelima, ganti sumber yang dibuang di langkah 3 dan tentukan yang terjadi jika di terminal dihubungkan. Yang keenam, gambar rangkaian pengganti Norton. Contoh soal rangkaian pengganti Norton dengan arus yang lewat RL. Gambarnya ini untuk gambarnya. Penyelesaiannya: langkah 1, buang resistor RL. Langkah 2, tandai terminal dengan A dan B. Ini ketika sudah dibuang. Dan ketiga, langkah 3, ubah sumber menjadi 0, sumber tegangan menjadi short circuit, dan sumber arus menjadi open circuit. Ini gambarnya ketika sudah dirubah. Dan keempat, langkah 4, cari nilai RNT di depan RN sama dengan RAB sama dengan 24 ohm. Yang kelima, langkah 5, mengembalikan sumber yang dibuang. Jadi jika sumber lebih dari 1, maka menggunakan superposisi ketika sumber tegangan aktif. Ini untuk gambarnya. IAB sama dengan ISAI sama dengan 20 volt per 24 ohm sama dengan 0,833. Ketika sumber arus aktif, ini gambarnya, sama dengan IAB 2 sama dengan min 200 ampere, IN IAB 1 plus IAB 2 0,83 plus 20 sama dengan min 1,167 ampere. Rangkaian pengganti Norton menjadi ini gambarnya. Yang ketujuh, rangkaian pada R1 I2 sama dengan 24 ohm per 24 per 16 ohm sama dengan 1,167 ampere sama dengan 0,700 ampere. Dan yang ke-8, jika dirubah ke rangkaian Thevenin, ini gambarnya. Terus ini dirubah. Ini RTH nya 24 ohm, IN sama dengan 28 per 24 ohm sama dengan 1,167. Kemudian saya akan menjelaskan teorema maksimum power transfer. Pada rangkaian tersebut, penguat dan rangkaian komunikasi seperti penerima dan pemancar radio sering membutuhkan bahwa beban yang diterima sama dengan daya dari sumber tersebut. Teorema ini berbunyi, hambatan beban akan menerima daya maksimal dari rangkaian ketika tahanan dari beban sama dengan hambatan Norton atau Thevenin. Ini rangkaiannya. Kemudian dari gambar rangkaian tersebut akan terjadi maksimum power transfer jika RL sama dengan RTH sama dengan RN. Lalu daya yang dikirim ke beban adalah RL sama dengan RT per RL plus RTH kali ETH pangkat 2 per RL. Kemudian ke bawah, PL sama dengan E pangkat 2 TH kali RL per RL plus RTH kuadrat 2. Lalu turun ke bawah, PL sama dengan IN kali RN per RT plus RN pangkat 2 kali RL. Sehingga daya maksimalnya ketika RL sama dengan RTH sama dengan RN adalah P maksimal sama dengan
E pangkat 2 TH per 4 RTH. Jadi P maksimal IN kali Rn per 4. Kemudian teorema selanjutnya yaitu teorema Millman. Teorema Millman ini digunakan untuk menyederhanakan beberapa sumber tegangan, meskipun teorema yang lain bisa diterapkan, tetapi teorema Millman memberikan persamaan yang lebih mudah. Contohnya, gunakan Millman untuk menyederhanakan rangkaian. Cara menyederhanakan rangkaian ini yaitu dengan menggunakan persamaan, yaitu EQ sama dengan I EQ, REQ sama dengan E1 per R1 ditambah E2 per R2 ditambah E3 per R3 ditambah 0 ditambah EN per RN per 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah 1 per R3 sama ditambah 0 ditambah 1 per N. Lalu yang kita dapatkan PAH sama dengan EIQ sama dengan min 96 volt per 240 ohm ditambah 40 volt per 200 ohm ditambah min 80 volt per 800 ohm per 1 per 240 ditambah 1 per 200 ditambah 100 ditambah 1 per 800 sama dengan VAH sama dengan I sama dengan min 0,300 per 10 per 42 miliampere sama dengan min 28,8 volt. Kemudian rangkaian pengganti bisa dilihat pada di sini, sehingga arus yang melewati tersebut beban I total sama dengan 28,8 volt per 96 ohm ditambah 192 ohm sama dengan 0,100 ampere sama dengan 100 miliampere. Di sini saya akan membahas tentang teorema substitusi. Teorema substitusi adalah suatu komponen atau elemen pasif yang dilalui oleh sebuah arus yang mengalir sebesar 1, maka komponen pasif tersebut dapat digantikan dengan sumber tegangan volt yang mempunyai nilai yang sama saat arus tersebut melalui komponen pasif tersebut. Ini contoh rangkaiannya dan juga contoh latihan. Yaitu R1 sama dengan 2 ini adalah contoh rangkaiannya dan juga contoh latihan, dan ini contoh latihan soal rangkaiannya dan juga penyelesaiannya, yaitu R1 sama dengan 2 kali 2 per 2 plus 2 ditambah 1 sama dengan 1 ohm. I1 sama dengan 2 per 2 sama dengan 1 ampere. I2 sama dengan 2 per 2 plus 2 kali 1 sama dengan 0,5 ampere, atau I1 sama dengan 0,5 ampere. Lalu dengan teorema substitusi, resistor 1 ohm yang dilalui arus I2 sebesar 0,5 ampere jika diganti dengan volt 1 sama dengan 1 per I2 sama dengan 0,5 volt akan menghasilkan arus I1 yang sama pada saat sebelum dan sebuah diganti dengan sumber tegangan. Dan ini juga rangkaian yang kedua dengan penyelesaiannya dengan analisis mesh. Log I1 sama dengan min 2 plus I1 plus 2, I1 plus I2 sama dengan 0, 3I min 2I sama dengan 2, log I2 sama dengan 0,5 plus I2 plus 2, I2 min I1 sama dengan 0, min 2I1 plus 3I2 sama dengan min 0,5.
dengan mode Kramer, yaitu 3 min 2 dan juga 3 I1 I2 sama dengan 2 min 0,5. Sudah, terima kasih. Sekian dari kelompok saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.